Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Ini sebenarnya udah menjelang sore ya, tapi selamat siang semua. Semoga kabarnya kalian baik-baik semua ya. Sehat semua kan di sini? Sehat Bu, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, mumpung masih suasana lebaran nih, izinkan Ibu untuk mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan-kesalahan Ibu selama ini ke kalian dimaafkan ya. Karena waktunya juga sebentar doang, jadi Ibu mau presentasi terlebih dahulu, tapi untuk mempercepat juga cara presentasinya juga Ibu ngecek aja apakah masuk semua. Masuk, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah kalau masuk semua, kalau sehat semua, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu kita telah belajar tentang apa ya anak-anak? Apakah ada yang ingat? Saya Bu. Oke, Rindu, silahkan. Minggu lalu kita membahas mengenai perkembangan sistem periodik, Bu. Oke, nice sekali. Jadi minggu lalu ya, minggu sebelum lebaran itu kita telah membahas tentang sistem periodik unsur, tetapi submaterinya beda, yaitu tentang perkembangan sistem periodik, di mana ada terkait hukum oktav ya, kemudian ada tabel periodik Mayer, kemudian ada tabel periodik Mendeleev gitu ya. Dan Ibu tekankan lagi ya bahwa pengelompokan unsur itu didasarkan dengan karena ada masa-masa yang berbeda gitu ya, di antara satu unsur dan unsur yang lain, dan ada juga sifat yang sama dan juga ada sifat yang berbeda di antar unsur gitu, sehingga itu men-trigger para ilmuwan ya untuk membuat pengelompokan unsur seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu masih akan melanjutkan bab SPU, sistem periodik unsur, akan tetapi beda submaterinya. Sebentar, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Aman. Oke, sip. Jadi, kita masih di bab SPU ya, sistem periodik unsur, tetapi kita submaterinya beda. Nah, tetapi sebelumnya nih, Ibu pengen menginjeksi kalian dengan satu statement dari Sabda Putra Subekti. Dia adalah CEO dan juga sekaligus founder ya dari platform Bimbel Online. Dia mengatakan bahwa kamu itu adalah programmer otak kamu sendiri. Jadi, kalau misal kalian habis libur lebaran senang-senang piknik ya, kumpul sama keluarga, terus begitu masuk dihadapkan sama kimia, alah apa sih ini kimia, susah, ngapain gitu ya, mending lebaran lagi gitu ya, atau liburan lagi gitu ya. Nah, justru yang penting itu adalah programmer otak kamu sendiri gitu. Misal kalian memprogram, oke, kimia itu mudah gitu, asik, menyenangkan. Nah, itu akan mempengaruhi step-step berikutnya. Kamu akan cenderung berusaha lebih gitu ya ketika mengalami kesusahan di kimia gitu. Nah, oke, Fafifnya sudah cukup ya. Sekarang lanjut aja ke pengenalan KD. Nah, pada pertemuan kali ini, KD yang akan kita capai yaitu 3.4, di mana menganalisis sifat unsur dalam kemiripan golongan dan keperiodikannya. Nah, oke, selanjutnya ini ada IPK. IPK-nya sebenarnya ada 4, cuman di pertemuan kali ini kita hanya 2 aja yang bakalan kita capai, yaitu 3.4.1 dan 3.4.2. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini karena general banget, jadi nggak usah kalian baca ya. Yang perlu kalian perhatikan justru tujuan pembelajaran yang ini. Ini lebih spesifik ya. Yang pertama, peserta didik atau kalian itu diharapkan dapat menyimpulkan letak unsur dalam dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat unsur dalam golongan yang disusun dalam suatu tabel berdasarkan kesamaan sifat unsur melalui tabel periodik. Oke. Nah, di slide ini ada gambar pengelompokan ras ya. Ada 4 pengelompokan ras. Nah, mungkin kalian bingung nih, kenapa di kimia kok ada pengelompokan ras? Emang ini materi sosial? Emang ini materi IPS atau materi evolusi gitu ya? Nah, mungkin setelah melihat gambar ini nih, ada yang mau mengutarakan pertanyaan yang mungkin yang sudah terngiang di pikiran kalian atau di benak kalian? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Ama. Jadi, apakah ada hubungannya, Bu, dari pengelompokan ras pada manusia dengan pengelompokan pada unsur periodik?
Oke, nice question. Sebenarnya ini question dasar banget ya. Cuman, nah inilah pentingnya ya, korelasi. Kenapa Ibu menayangkan ya gambar pengelompokan ras ini? Karena pengelompokan ras ini yang dibagi menjadi 4, ada ras khusus, ras mongoloid, ras negroid, ras kaukasoid, itu karena dia itu dikelompokkan, digolongkan berdasarkan sifat dan juga ciri tiap individu. Nah, ini prinsip ini juga berlaku di unsur, di pengelompokan unsur. Masuk ke pertanyaan nih ya. Ada 2 unsur, nibium dan juga klorin. Di sini juga sudah Ibu sediakan konfigurasi elektronnya. Nah, kira-kira siapa nih yang mau menjawab berapa periode NB, berapa periode Cl, dan berapa golongannya? Silahkan. Saya, Bu, saya. Oke, silahkan Ama. Untuk unsur Nb atau niobium itu terletak di periode 5 dan golongan 5B. Benar tidak ya, Bu? Oke, sip. Benar sekali, Ama. Oke, selanjutnya untuk yang unsur klorin, silahkan siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Afifah. Jadi menurut saya itu klorin berada di golongan 5A, Bu. Kemudian untuk periodenya, klorin ini berada di periode 3, Bu. Oke, jadi perlu Afifah itu ya, mungkin kurang teliti ya di situ ya. Jadi Afifah menjawab golongan 5A seperti itu ya. Padahal mungkin Afifah kurang telitinya tuh di elektron valensinya seperti ya. Di elektron valensinya Afifah kurang menambah dengan 2. Padahal seharusnya aturannya 2 ditambah 5. Jadi berapa tuh? 7 gitu ya. Jadi dia merupakan golongan 7A periode 3. Ini berdasarkan kulit sini. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, Ibu akan mengadakan diskusi ELKPD kecil-kecilan ya, karena ini juga waktunya cuma sebentar aja. Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Ama, nanti mengerjakan nomor 3 yang B, yang konfigurasi elektron terluar dari logam alkali tanah. Kemudian untuk kelompok 2 itu nanti ada Afifah ya, mengerjakan nomor 3 yang C, yang halogen. Kemudian untuk rindu dia kelompok 3 mengerjakan yang gas mulia. Oke, Ibu beri waktu 3 menit saja sudah cukup ya. Mungkin karena tadi juga materinya singkat dan simpel gitu ya. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Oke, anak-anak, sebelumnya apakah ada kesulitan nih sebelumnya? Berarti kelompok saya mengerjakan konfigurasi gas mulia ya, Bu? Ya, betul, Rindu. Rindu, ada kesusahan nggak? Belum, Bu. Oke, nice. Yang lain mungkin ada yang merasa kesusahan? Ibu. Oke, gimana Ama? Saya dan kelompok saya masih merasa kesulitan ketika mencari nomor atom dari golongan logam alkali tanah. Oke, baik. Untuk memudahkan kalian, Ibu bakal ngasih tampilan sebentar ya. Oke. Nah ya. Jadi kalian butuh tabel SPU ya. Oke, bentar ya, Ibu tayangkan. Nah, ini ya. Silahkan. Ini bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, jika nanti masih ada yang merasa kesusahan, bisa langsung tanya ke Ibu ya. Oke, apakah udah ada yang selesai? Sudah, Bu. Wah, oke, cepat sekali ya, tepat 3 menit. Oke, sekarang kelompok Ama ya, kelompok 1 ya? Iya, kelompok 1. Oke, sekarang Ama silahkan presentasi ya, terkait hasil diskusi kamu sama teman-teman. Iya, baik Bu, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, unsur alkali tanah ini merupakan unsur yang terletak pada golongan 2A, di mana memiliki elektron valensi atau elektron pada kulit terluar sebanyak 2 elektron. Sehingga penulisannya itu dengan rumus umum NS2, di mana N itu adalah nomor kulit. Oke, nice sekali jawaban Ama ya. Itu sudah sangat mewakili jawaban dari nomor 3B gitu ya. Nah,
Ibu apresiasi sekali kepada kelompok 1 ya, yang sudah berani tampil hari ini, presentasi hari ini. Selain itu juga jawabannya tuh lengkap dan juga benar gitu ya, Ibu, salut sekali. Terima kasih Ama dan juga kawan-kawan. Kita masuk ke inti materi pada siang kali ini ya, di mana intinya yaitu tentang dasar penyusunan tabel periodik modern. Nah, pengelompokan unsur yang dilakukan oleh Newlands, Mayer, dan juga Mendeleev itu dilakukan berdasarkan massa atom dan kemiripan sifat. Ingat ya, berdasarkan massa atom dan kemiripan sifat. Sudah Ibu bold warna putih. Nah, kemudian jika kita lihat di dalam tabel periodik Mendeleev ini ada unsur Te ya, dan juga I, di mana unsur Te ini memiliki massa 128 dan I ini memiliki massa 127. Nah, harusnya kan mungkin kalian juga berpikir ya, itu kebalik Bu, harusnya I duluan baru Te gitu ya. Tetapi peraturan pengelompokan unsur berdasarkan nomor massa itu sudah tidak relevan lagi. Justru I ini dikelompokkan karena lebih mirip dengan unsur yang ada di atasnya. Jadi si I ini lebih mirip dengan Fe, dengan Cl, dan juga dengan Br. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, sistem periodik modern itu sendiri dikenalkan oleh seorang ilmuwan ya bernama Moseley pada tahun 1912, di mana si Moseley ini mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Ya, di mana kenaikan nomor atom ini dia menunjukkan karakteristik dari suatu unsur, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada tabel periodik modern ya, di mana tabel periodik modern ini sendiri dia disusun berdasarkan nomor atom. Nomor atom itu yang mana, Bu? Gitu ya. Nomor atom ini nih, yang satu di atas 1, 3, 4, 12, 11 itu namanya nomor atom. Nah, kemudian di ujung kiri atas dia ada golongan dan periode. Maksudnya apa sih golongan dan periode gitu ya? Golongan itu adalah dari atas ke bawah atau lajur vertikal, itu namanya golongan. Sedangkan periode itu adalah lajur dari kiri ke kanan ya. Dia lajur horizontal seperti itu. Ini minta tolong kalian untuk mengingat ya mana yang golongan dan mana juga yang periode. Nah, kita tahu ya bahwa nomor atom ini menunjukkan karakteristik dari suatu atom. Nah, siapa yang tahu nih nomor atom itu sama dengan apa? Saya, Bu. Oke, silahkan Afifah. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton yang ada dalam suatu atom, Bu. Iya, bagus sekali jawaban kamu, benar. Nomor atom itu sama dengan proton, gitu ya. Dimana ketika ada suatu atom netral gitu ya, dia mempunyai proton yang sama dengan elektron, seperti itu. Nah, sehingga dasar tersebut ya digunakan sebagai korelasi antara sistem periodik modern dengan konfigurasi elektron, seperti itu. Nah, gimana cara ngebuktiin sih kalau sistem periodik modern ini berkorelasi dengan konfigurasi elektron gitu ya? Ini seperti yang kalian lihat di sini ada 3 unsur, ada Be, ada Mg, dan juga ada Ca. Di mana elektron valensi dari Be itu adalah 2, ini ya, yang pangkat 2 ini. Kemudian yang Mg ini juga elektron valensinya 2, dan Ca ini elektron valensinya adalah 2. Gitu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa elektron valensi itu menunjukkan golongan dari suatu unsur, ya. Jadi ketika elektron valensinya 2, berarti mereka terletak di golongan yang sama, gitu ya. Mereka elektron valensinya sama semua nih, berarti golongannya juga sama semua. Kemudian yang 2 ini, yang 2s2 ini, yang 2 depan ini, dia adalah periode atau kulit, gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada 6 unsur ya, 6 macam unsur, tetapi Ibu bakalan ngebahas yang 2 unsur di atas ini dulu. Itu ada Li dan juga Be. Di mana dia elektron valensinya adalah Li adalah 1, B adalah 2, gitu ya. Dan di mana seperti yang tadi ya, elektron valensi itu menggambarkan golongan, dan untuk kulit itu menggambarkan, dan untuk yang 2 depan ini dia menggambarkan kulit dan periode, gitu ya. Nah, S ini apa sih Bu? Gitu ya. S ini menggambarkan blok ya. Jadi ini adalah blok S gitu. Nah, terus kalau yang 2 bawahnya ini dia kok nggak diakhirin dengan S sih Bu, tapi dia diakhirin dengan P. Apakah dia masih penduduk blok S gitu ya? Oh, tentu tidak. Dia adalah penduduk
blok P, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan unsur SC dan juga TI. Dia merupakan penduduk blok D. Ya, ini ya. Oke. Oke, ini ada tabel periodik ya. Siapa yang masih ingat nih, mana yang golongan dan juga mana yang periode? Oke, ada yang masih ingat mana yang golongan? Oke, silahkan Rindu. Periode itu dari kiri ke kanan, Bu. Kalau golongan itu dari atas ke bawah. Oke, nice sekali. Berarti tadi memperhatikan Ibu ya, bahwa golongan itu dari atas ke bawah, dan kalau periode itu dari kiri ke kanan. Nah, ini sebenarnya tadi tuh ada pennya ya, cuman tiba-tiba hilang ketika pakai Zoom UNES ini, makanya Ibu jadi bingung. Sebenarnya tadi udah nyediain pen, cuman hilang gitu. Jadi mungkin agak bimbang sedikit ya. Duh, bentar. Nah, ini ya, yang H sama BE ini, ya, ikutin kursornya Ibu aja ya. H sama B ini, dia merupakan blok S gitu ya. Blok S. Kemudian kalau yang tengah ini, dia merupakan blok D. Sementara yang ujung sini, dia merupakan blok P. Terus yang sini apa, Bu? Yang bawah sini 2 ini, ya dia merupakan golongan F, seperti itu. Dimana golongan A ini merupakan golongan utama gitu ya, dari sini ke sini ini merupakan golongan A, golongan utama. Nah, terus yang bawahnya ini apa, Bu? Ya, yang bawahnya ini adalah transisi, golongan transisi luar atau golongan B yang sering disebutnya. Terus kalau yang bawah ini apa, Bu? Ya, yang bawah ini adalah transisi dalam. Oke. Oke, nah tadi kita udah ngebahas tentang blok gitu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Kita akan menjelajah lebih jauh terkait masing-masing blok itu sendiri. Nah, blok S ya, itu Ibu mencantumkan ya ada 4 unsur, H, Li, Be, dan juga Mg. Di elektron valensinya ini 1, dan kulitnya ini menggambarkan periode ini juga 1. Dan ini adalah S. S itu menggambarkan blok, seperti tadi sebelumnya, di gambar sebelumnya. S ini merupakan golongan 1A gitu ya. Jadi H ini dia terletak di golongan 1A dan periode 1 gitu. Kemudian kalau yang BE ini gimana, Bu? Yang BE dia memiliki elektron valensi 2 ya. Kemudian kulitnya juga 2, berarti periodenya 2. S-nya ini apa, Bu? S-nya ini adalah blok, seperti itu ya. Oke, jadi rumus umumnya golongan 1A ini NS1, golongan 2A ini NS2. Oke, kita lanjut ke blok P ya, di mana elektron valensinya ini dia harus ditambahin dulu sama yang depannya. Jadi ini ada 2S2, 2P1 gitu ya. Berarti 2 sama satunya ini harus ditambahin dulu ya. Jadinya elektron valensinya berapa? 3 gitu ya. Oke, di bawahnya juga elektron valensinya ditambahin 3 gitu ya. Ini tambah 2 tambah 2 berapa? 4. Di bawahnya juga 4 gitu ya. Jadi golongannya ini adalah 3. Bloknya P. Blok P itu dia masih golongan A ya, tapi udah masuk golongan yang 3A sampai 8A, itu termasuk blok P gitu. Jadi dia termasuk blok P dan golongan 3A. Nah, ini adalah rumusannya. Nah, kenapa sih di akhir ya, di golongan 8A ini kok NP-nya cuma 6 aja, Bu, gitu. Kenapa nggak sampai 10 atau nggak sampai 100 gitu ya? Ya, ini ada dasarnya gitu. Karena di tabel periodik ya, di tabel periodik, nah ini yang golongan P itu cuma ada 6 kolom ya, dari golongan 3A dan sampai golongan 8A. Dia cuma 6 kolom. Lah itulah yang mendasari rumusnya itu mentok ya. Rumusnya mentok golongan 8A sampai NP6 doang, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke blok D ya. Di blok D ini juga sama aturannya ya, 2 ditambah 1 berapa? 3 gitu ya. Ini blok D itu udah masuk ke transisi luar ya, di mana dia masuk golongan B, dan rumus secara umumnya seperti ini ya. Nah, golongan B ini yang spesial, dia lebih banyak gitu ya dari blok yang selanjutnya, yang sebelumnya gitu. Dia itu masih ada lanjutannya, dia sampai 10 bahkan. Nah, mungkin kalian juga bertanya ya, kenapa golongan 8B ini spesial, Bu? Kenapa dia memiliki rumus
rumus umum kok sebanyak 3 gitu ya. Ya, karena di dalam tabel periode, di dalam tabel SPU-nya, dia golongan 8B itu terdiri dari 3 kolom, seperti itu. Nah, ini blok F. Blok F itu yang paling simpel ya, di mana golongan blok F itu terdiri dari 4F dan juga 5F. 4F itu golongan lantanida dan 5F itu golongan actinida. Ya, rangkumannya ya. Rangkuman ini merupakan rangkuman, ada yang tadi sudah Ibu sampaikan dan juga ada yang untuk minggu depan, submateri tentang mendalami sifat unsur ya. Ada jari-jari, kemudian ada keelektronegatifan gitu ya. Kemudian ada afinitas elektron. Nah, ini minta tolong nanti dibaca ya. Ibu sudah mengunduh di LMS, Ibu sudah mengupload di LMS, tinggal kalian nanti mendownload saja seperti itu. Nah, Ibu juga minta tolong ke kalian ya, nanti mengerjakan soal di link yang sudah ada di LMS, nanti dikumpulkan deadline-nya jam 23.59. Ya, gampang banget soalnya, dan Ibu minta tolong dikerjakan karena ini untuk mengukur sebagai alat evaluasi kalian pada pertemuan kali ini. Oke. Oke, ini masih sampai sini. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah berani belajar kimia setelah libur lebaran yang mengasyikkan. Thank you. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, tetapi sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Oke, sekian. Selamat belajar. Salam never ending journey to learning ya. Dan jangan lupa bahwa kamu adalah programmer otak kamu sendiri, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.